Jadi dia masuk dengan santainya melewati petugas-petugas di situ. Pada saat di depan meja persidangan dan melihat Klaus di depan matanya, tanpa basa-basi, Marin langsung nembak Klaus. Hai guys, balik lagi dengan gua Arya di Jurnal Hatta. Buat kamu yang baru nemu channel ini dan belum subscribe, langsung aja subscribe guys ya. Karena di setiap hari Senin, nanti gua akan share ke kamu cerita-cerita penuh dengan konspirasi kriminalitas. Dan di hari Kamis, gua akan share ke kamu juga cerita-cerita horor yang penuh dengan misteri-misteri yang menjanggal selama ini. Oke, di awal video kali ini gua akan ngebahas sebuah kasus yang sangat populer. Kasus ini tuh diangkat dari sebuah kisah nyata, yang mana ada seorang ibu muda ikut serta dalam membalaskan dendam kematian anaknya. Oke, seperti apa ceritanya? Mari kita bahas dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya di Jurnal. Diawali dari seorang anak perempuan yang bernama Marian Bahmir. Dia dilahirkan di salah satu kota yang ada di Jerman pada tanggal 3 Juni 1950. Ayah dari si Marin ini adalah mantan Waffen atau mantan pasukan khusus Nazi. Lalu pada saat Marin berusia 5 tahun, ayah dan ibunya Marin ini resmi bercerai karena adanya konflik di antara rumah tangga mereka. Beberapa tahun setelah perceraian, ibunya Marin ini akhirnya menikah lagi dengan seorang duda Fir'aun. Yang mana ayah tirinya Marin ini sifatnya itu nggak jauh beda sama ayah kandungnya Marin, yang suka mabuk-mabukan, suka main judi, suka begadang, suka main slot. Ya pokoknya sifat-sifat yang tidak pantas untuk kita tiru ya kan sebagai seorang suami. Nah karena si Marin ini terlahir dari keluarga yang broken home, akhirnya dia ini kayak anak yang gak keurus. Mau ngapain aja, mau kemana aja terserah, nggak ada batasan yang membatasi dirinya. Hingga pada usia dia yang ke-16 tahun, si Marin ini tuh hamil. Kalau di luar negeri tuh hamilnya pasti hamil di luar nikah ya kan. Karena Marin ini masih muda, masih anak-anak, jadi dia takut buat ngomong ke ibunya kalau dia itu sedang hamil. Dan pada akhirnya si Marin ini diajak oleh cowoknya itu untuk ke kota. Ibarat kita itu ngomongnya itu apa ya, merantau gitu ya kan. Jadi si Marin ini izin ke ibunya kalau dia tuh nggak mau sekolah lagi, dia mau merantau aja ke kota, mau mencari duit yang banyak buat bantu kehidupan sehari-hari gitu ya kan. Setelah Marin merantau ke kota dan dia pergi bersama cowoknya, dia tinggal di sana. Akhirnya si Marin ini melahirkan, tapi sayangnya ketika dia melahirkan, si cowoknya ini menghasut Marin untuk memberikan anaknya ke panti asuhan dengan alibi bahwasanya mereka itu belum bisa mengurus anak kecil. Dan Marin dengan luguhnya, dengan polosnya mengiyakan omongan si cowok tadi. Setelah anaknya dimasukkan ke panti asuhan, lalu si cowoknya pergi begitu saja tanpa kabar, tanpa jejak. Sakitlah hatinya Marin tuh cuy. Habis melahirkan, anaknya dimasukkan ke panti asuhan, lalu ditinggalkan dengan orang yang dia sayang. Aduh, meledak kepalanya. Pada malam itu si Marin mencoba menenangkan pikiran dengan masuk ke salah satu klub yang ada di Jerman. Dia pesen lah itu 7 botol aqua biar mabuk paket hemat. Setelah dia minum di situ, datanglah seorang pria mengajaknya kenalan. Bla 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 bla, mereka kenal dan akhirnya si Marin diantar pulang sama si cowok tadi. Karena lamanya perkenalan, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka hingga pada akhirnya mereka berdua juga pacaran. Setelah 2 tahun lamanya mereka pacaran, di tahun 1968 si Marin ini tuh hamil lagi anak keduanya cuy. Jadi dia ngabari langsung ke cowoknya, tapi sayangnya si cowok tadi tuh nggak bertanggung jawab, langsung pergi ketika mendengar kabar bahwasanya Marin itu hamil. Stres, bingung ya kan mau ngapain. Akhirnya si Marin ini memiliki pemikiran itu untuk menggugurkan kandungannya. Sadis ya. Dan tapi masih alhamdulillah nih ya kan, Marin itu nggak jadi menggugurkan kandungannya. Dia tetap teguh untuk membesarkan perut tadi itu sampai melahirkan. Ketika melahirkan, tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, anaknya langsung dimasukkan lagi ke pantai asuhan. Mungkin karena dia tuh masih merasa belum cukup kali ya untuk mengurusi seorang anak. Jadi abis melahirkan, Marin ini langsung pergi dari kota itu cuk. Dia kayak mau hijrah lah, mau memulai hidupnya ini dari nol lagi. Dia pergi dari kota itu ke kota lain yang ada di Jerman juga. Dan di sana dia memulai benar-benar kehidupan dari nol. Dia di sana mencari teman baru, mencari tempat tinggal baru, mencari pekerjaan baru, dan di sana juga dia mendapatkan pasangan baru. Dia dapat pacar baru lah di sana. Jadi mungkin karena Marin ini memiliki background yang
kurang baik, lalu dia bisa bergaul dengan siapa aja. Di sana dia cepat mendapatkan teman-teman yang baru. Lalu di tahun 1973, di saat usianya Marin ini menginjak ke 23 tahun, si Marin ini hamil lagi sama pacar barunya. Tapi sayangnya pacar barunya ini nggak mau mengakui kalau itu anaknya dia. Berat banget permasalahanmu cuy, di mana ini letak kesalahanmu? Walaupun dia ditinggal pacarnya, dia tetap bersikeras untuk melahirkan anak tersebut cuy. Dan anak ketiganya ini diberi nama Anna. Ketika anak ketiganya sudah lahir, si Marin ini langsung melakukan operasi tubektomi. Buat kamu yang belum tahu tubektomi itu apa, tubektomi atau ligasi tuba adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong, mengikat, atau menutup tuba falopi. Cara ini dapat mencegah perjalanan sel telur melalui tuba falopi dan menghalangi sperma bertemu dengan sel telur, atau bisa disebut dengan KB permanen. Singkat cerita, anaknya si Marin ini yang bernama Anna sudah besar, saat itu usianya sudah 7 tahun dan memasuki sekolah SD. Pada tanggal 5 Mei 1980, Anna ini dimarahin mamanya karena nggak mau sekolah. Jadi pagi-pagi mereka itu udah berantem, udah cekcok adu mulut. Karena kejadian itulah, si bocil Anna ini memutuskan untuk bolos sekolah, untuk cabut sekolah. Dia pergi ke pasar, dan di pasar itu dia diculik oleh Klaus Grabowski, yang mana Klaus ini adalah seorang tukang daging yang jualan di pasar itu. Si Anna langsung dibawa ke rumah Klaus dengan iming-iming mau dikasih permen lollipop. Sesampainya di rumah Klaus, si Anna langsung diperkosa dan dibunuh dengan menggunakan celana ketat milik pacarnya Klaus. Sadis sekali ini orang ya, masih kecil diperkosa, dibunuh lagi. Aduh, kayak orangnya. Jadi ketika malam hari, jenazahnya Anna sudah meninggal dari siang tadi, dimasukkan sama Klaus ke dalam kardus, dipacking lalu dibuang ke tepi sungai yang ada di belakang rumahnya. Tapi untungnya, pada saat Klaus ingin membuang jenazahnya Anna, diketahui oleh pacarnya Klaus. Dia mengikuti Klaus dari belakang ya kan. Ini kenapa nih orang kok aksinya mencurigakan banget. Jadi pacarnya Klaus tuh mengikuti dari belakang. Ketika mengetahui kalau Klaus itu membuang seorang jenazah, maka pacarnya tadi langsung menelpon pihak kepolisian, dan pihak kepolisian secara cepat datang ke TKP untuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti. Setelah dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan, rupanya si Klaus ini adalah mantan narapidana kasus pemerkosaan juga. Karena kesalahan tadi, si Klaus juga dihukum kebiri kimia. Kebiri kimia itu kayak dia nggak bisa bangun sementara, tapi bisa hidup kembali dengan catatan dia harus mengikuti pengobatan kemoterapi. Nah, setelah diketahui bahwasanya jenazah itu adalah Anna, anak dari si Marin, pihak kepolisian juga langsung menelpon si Marin untuk mengabari bahwasanya anaknya yang bernama Anna itu sudah meninggal. Sambil menangis, si Marin ini langsung datang ke kantor polisi untuk melihat jenazah anaknya yang sudah tiada tadi, dan juga si Marin melihat pelaku pembunuh anaknya itu siapa. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, dilakukanlah persidangan pertama, yang mana si Klaus ini mengklaim bahwasanya dia membunuh Anna karena terpaksa. Yang mana Anna ini ingin melaporkan ke ibunya bahwasanya si Klaus sudah memperkosa Anna. Karena si Klaus nggak mau dipenjara untuk yang kedua kali, akhirnya si Klaus memutuskan untuk membunuh Anna. Karena alasan Klaus tadi yang tidak masuk akal dan ngebela diri, si Marin ini juga merasa emosi dan kesal. Akhirnya persidangan itu tumpah dengan keributan. Akibat perbuatan si Marin itu yang sudah membuat keributan di persidangan, akhirnya persidangan tersebut ditunda. Pada persidangan terakhir, tepatnya tanggal 2 November 1982, Marin ini datang dengan hati yang tenang cuy. Kayak nggak ada masalah gitu. Dia datang dengan santai. Kayak udah ikhlas gitu, nggak ada masalah, udah memaafkan pelaku pembunuh anaknya ya kan. Jadi dia masuk dengan santainya melewati petugas-petugas di situ. Pada saat di depan meja persidangan dan melihat Klaus di depan matanya, tanpa basa-basi, Marin langsung nembak Klaus. Dia menembak Klaus sebanyak 8 kali dan 7 diantaranya tepat sasaran. Gila banget sih. Emang kayaknya itu orang tuh wajib mati sih ya kan. Karena gila banget sih, masih kecil digas aja sama dia. Setelah memastikan bahwasanya si Klaus ini sudah mati, si Marin langsung menyerahkan diri sama pihak kepolisian. Dan dia juga berkata dalam hatinya, "Dendamu sudah ibu balaskan nak, tenang di sana ya anakku sayang." Akibat aksi nekatnya itu menjadikan kasus ini sebagai kasus main hakim sendiri yang terkenal di Jerman pada masanya. Karena penembakan tadi, si Marin juga dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di dalam penjara, si Marin juga menjual kisah-kisahnya ini ke awak media seharga $2.500.000.
Pada tanggal 2 Maret 1983, Marin divonis bersalah oleh Pengadilan Distrik Lubek karena kasus pembunuhan Klaus Grabowski dan juga kepemilikan senjata api. Si Marin ini dihukum 6 tahun penjara. Meskipun Marin dihukum selama 6 tahun penjara, dia menjalaninya hanya 3 tahun saja cuy. Jadi setelah 3 tahun dia di penjara, akhirnya dia bebas pada tahun 1985. Setelah bebas dari penjara, akhirnya Marin pindah ke Nigeria untuk melanjutkan kehidupannya yang baru. Di sana dia menikah dengan seorang guru, namun pernikahannya itu nggak berjalan lama. Pada tahun 1990 mereka bercerai. Setelah bercerai, Marin pindah ke Sisilia, Italia. Setelah beberapa bulan di sana, Marin divonis kanker pankreas. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu Jerman. Setelah di Jerman, dia melakukan perawatan kemoterapi. Namun penyakitnya itu bukan semakin baik, tapi semakin parah. Karena itulah dia memutuskan untuk berhenti berobat dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada September 1996, Marin meninggal dunia di usianya yang ke-46 tahun. Dia dimakamkan di samping makam putrinya yang bernama Anna. Selesai. Oke lah, sampai di sini aja cerita kita kali ini. Buat kamu yang ingin berkomentar tentang kasus ini, langsung drop aja di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin request kasus apa aja yang mau kita bahas, langsung drop juga di kolom komentar. Nanti akan kita rangkum ceritanya dan kita buatkan videonya buat kamu. Dadah, sampai jumpa.